Terlahir dari klan kecepatan, apa yang terbaik dilakukan Bai Chen-xiang adalah kecepatan. Tapi setelah melangkah ke cahaya seagot, ekspresinya langsung berubah. Dengan hanya satu langkah ini, dia sudah merasa tidak bisa bergerak. Tekanan seperti pasang surut mengusir tubuhnya, dan kabut emas samar mulai naik di bawah kakinya. Tidak heran mereka akan berada di titik kematian setelah menaiki beberapa lusin langkah. Tampaknya bahkan 10 langkah akan sangat sulit bagi saya. Tidak mungkin, saya tidak bisa tertinggal lebih jauh. Kita semua seumuran, kenapa mereka bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa? Mengepalkan giginya, mata Bai Chen-xiang mengungkapkan cahaya tegas, dan dia mulai memanjat. Tang San melihat Bai Chen-xiang dengan susah payah menstabilkan langkahnya, dan dia mengungkapkan sesuatu dari ekspresi puas, saya harap dia bisa panen di sini. Mengangkat lengan kanannya dan perlahan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam, Tang San memanggil jiwa Xiao Wu yang tidur di tulang roh lengan kanan. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif untuk memanggil jiwa Xiao Wu. Sebelumnya dia selalu takut jika jiwa Xiao Wu yang muncul akan menyakitinya, tapi kali ini berbeda. Jika dia tidak berkomunikasi secara efektif dengan Xiao Wu, maka membawa tubuhnya ke atas gunung dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Kaisar perak biru dilepaskan, jiwa Xiao Wu yang tertidur di dalam cincin roh dan tulang roh perlahan dilepaskan di bawah bimbingan Tang San. Tubuh lentur Xiao Wu berkedut samar dalam pelukannya, dan matanya yang semula kosong bersinar dengan semangat yang mempesona. Tangisan lembut sangat menyentuh bagian terlembut dari hati Tang San. Dengan paksa menolak untuk menciumnya, Tang San berkata, Xiao Wu, kita sudah berada di Pulau Seagot. Bisakah kamu merasakan semua yang terjadi pada kami sebelumnya? Di luar dugaan Tang San, setelah Xiao Wu memanggilnya sekali, ekspresinya tiba-tiba berubah, ditutupi dengan lapisan es yang dingin. Melepaskan lengan Tang San, dia menoleh dan tidak menatapnya. Sejak Tang San dan Xiao Wu bertemu, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Tang San mau tidak mau menjadi bingung. Xiao Wu, ada apa? Xiao Wu mendengus, masih tanpa memperhatikan Tang San, melainkan langsung berjalan menuju tangga batu itu. Jelas, meskipun jiwanya tersembunyi di cincin roh dan tulang roh Tang San, dia masih sadar akan dunia luar, dan juga mengerti alasan Tang San memanggilnya. Melihat Xiao Wu mulai menaiki tangga, Tang San menggaruk kepalanya. Secerdas dia masih tidak mengerti mengapa Xiao Wu tiba-tiba mengabaikannya, dan terlebih lagi tampak sangat marah. Keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan Xiao Wu tidak pernah marah padanya. Dari mana asalnya? Tidak berani lalai, Tang San buru-buru mengejar, mengikuti Xiao Wu menaiki tangga. Kali kedua dia tenggelam dalam cahaya Dewa Laut, Tang San merasa berbeda lagi. Dengan pengalaman terakhir kali, dia menemukan bahwa kemampuan tubuhnya untuk bertahan tampaknya agak meningkat. Terutama beberapa langkah pertama, meskipun tekanannya masih ada, sepertinya tidak begitu menakutkan. Xiao Wu, jangan abaikan aku. Hanya apa itu? Sementara Tang San naik ke atas, dia dengan cemas bertanya dengan suara rendah meskipun faktanya berbicara akan mempengaruhi sirkulasi kekuatan roh. Xiao Wu sekarang sudah berdiri di anak tangga ketiga. Setelah menembak Tang San dengan tatapan tajam, Xiao Wu terlihat sedikit cemberut, lalu terus memanjat. Kabut emas memenuhi udara, dan saat mereka mendaki, tekanan semakin berat. Keterampilan surga misterius di dalam tubuh Tang San juga mulai beredar lebih cepat. Membuatnya sedikit tercengang adalah kecepatan pendakian Xiao Wu secara tak terduga sangat cepat, terus naik tanpa ragu sedikit pun. Dalam pekerjaan sesaat, keduanya telah menyusul Bai Chen-xiang. Gerakan Bai Chen-xiang sudah menjadi sangat lambat. Berdiri di anak tangga ke-14, sangat sulit baginya untuk melangkah maju. Wajahnya merah tua, keempat cincin rohnya terus berkedip. Tubuhnya sedikit terpelintir, seolah mencari celah dalam tekanan. Lapisan kabut berair bercampur dengan kabut cahaya keemasan yang berputar di sekelilingnya, jelas dia sudah mencapai batasnya. Ini adalah celah dalam kekuatan. Fisik, roh, kekuatan roh, tulang roh, semua bagian yang ditambahkan bersama-sama membentuk jurang yang tidak bisa dilewati antara dia dan 7 iblis Shrek. Tapi dia masih tidak menyerah, masih mengatupkan giginya dan bertahan. Tang San tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ketika melewati Bai Chen-xiang, dia memberitahunya, jangan memaksakannya terlalu keras, kamu benar-benar tidak bisa dipantulkan kembali ke kisaran laut cincin oleh cahaya seagot. Kamu tidak memiliki perlindungan cahaya percobaan, jadi kamu akan menjadi sasaran binatang roh laut di dalam laut cincin. Tang San yang mengejutkan adalah bahwa setelah Bai Chen-xiang bertahan untuk waktu yang lama,
dia akhirnya melangkah ke langkah ke-15. Tapi tubuhnya sudah gemetar dan goyah. Wajah merah tua menawannya menunjukkan ekspresi gembira. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia telah menembus batasnya dengan satu langkah ini. Dia jelas merasakan kekuatan roh yang tidak maju untuk waktu yang lama tiba-tiba menerobos, naik ke peringkat 46. Dia tidak memaksanya lebih jauh, dia tidak berani mencobanya dengan peringatan Tangsan. Belajar dari contoh sebelumnya, dia perlahan mundur kembali. Sementara Tangsan berbicara dengan Bai Chen Xiang, Xiao Wu sudah terus mendaki, mencapai langkah ke-20. Tangsan terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan pendakian Xiao Wu saat ini sebenarnya sedikit lebih cepat daripada pertama kali dia memasuki cahaya Dewa Laut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kekuatan Xiao Wu sudah melampaui miliknya? Tidak. Tangsan masih ingat dengan jelas bahwa ketika Xiao Wu mengorbankan dirinya untuknya, tingkat kekuatan rohnya kira-kira berada di antara peringkat 61 dan 62. Dia tidak bisa berkultivasi sejak itu, jadi bagaimana dia bisa lebih kuat darinya? Mempercepat, memadukan kekuatan batinnya, Tangsan mengejar Xiao Wu. Di depan tekanan hebat dari cahaya Saagot, kekuatan roh yang telah dia pulihkan secara optimal barusan mulai dengan cepat dikonsumsi lagi. Tapi kali ini Tangsan telah mempelajari pelajarannya. Untuk menghemat kekuatan roh, dia menggunakan Death God Domain dan Blue Silver Domain ketika dia berdiri di langkah ke-20. Itu benar-benar seperti yang dia harapkan, di bawah pengaruh dua domain besar, tekanannya berkurang jauh, dan naik dari langkah 20 menjadi 30 jelas jauh lebih cepat daripada terakhir kali. Dan dia secara alami juga mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan roh. Domain mengkonsumsi kekuatan roh dan kekuatan spiritual, tetapi karena menjadi domain bawaan, mereka tidak benar-benar mengkonsumsi banyak, setidaknya jauh lebih sedikit daripada yang disebabkan oleh cahaya Saagot. Namun meski begitu, Tangsan masih hanya mengejar Xiao Wu pada langkah ke-35. Langkah Xiao Wu juga menjadi sulit, setiap langkah sangat lambat. Tangsan dengan jelas ingat bahwa ketika Dai Mubai naik pertama kali, dia telah mencapai langkah ke-35. Dan sekarang, Xiao Wu sudah berdiri di tanggal 36. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan Xiao Wu sudah melampaui Mubai? Tangsan dalam hati khawatir, kontrol kekuatan rohnya mengendur, dan dia segera merasakan tekanan yang dia tanggung sangat meningkat. Langkahnya ke depan juga kemudian melambat. Untungnya itu masih baru pada langkah ke-35, dan dia buru-buru mengatur pikirannya, mengikuti Xiao Wu ke depan. Dia sebenarnya bisa bergerak sedikit lebih cepat dari Xiao Wu sekarang, tapi dia tetap memilih untuk tidak melakukannya, hanya menjaga di sisinya. Dia tidak ingin Xiao Wu mengalami kecelakaan. Mengikutinya, jika terjadi sesuatu, dia bisa langsung bereaksi. Yang mengejutkan Tangsan adalah, meskipun kemajuan Xiao Wu sulit dan lambat, dia sudah menaiki 40 langkah. Ini adalah pendakian pertamanya, dan dia juga tidak menggunakan kemampuan apapun. Bagaimana bisa seperti ini? Faktanya, setelah tekanan mencapai batas yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia, bahkan satu langkah maju pun sangat sulit. Bukankah tidak mungkin tubuh Xiao Wu lebih kuat dari Dai Mubai? Bingung, Tangsan ingin memperingatkan Xiao Wu untuk tidak memaksanya, tetapi setelah mencapai langkah ke-40, tekanan yang dia alami juga sangat besar, dan dia pada dasarnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk memperingatkannya. Kalau tidak dia tidak akan bisa untuk bergerak maju. Namun, kejutan yang diberikan Xiao Wu padanya masih belum selesai. Tubuhnya mulai berputar sedikit, sepertinya berubah karena tidak mampu menahan tekanan, tetapi Tangsan dengan cepat menemukan bahwa ini bukan masalahnya. Xiao Wu tetap pada ritme yang tetap, seolah-olah tekanan cahaya Dewa Laut akan melewatinya dengan setiap putaran, dan dia juga menjaga momentum untuk bergerak maju. Secara bersamaan, kulit putih Xiao Wu mulai bersinar merah keemasan. Melihat warna merah keemasan ini, Tangsan segera menyadari sesuatu. Dia mengerti bagaimana Xiao Wu bisa terus menaiki tangga dengan langkahnya. Itu benar, Xiao Wu telah mengorbankan jiwanya untuknya, tetapi tubuh fisiknya juga kemudian memakan 2 ramuan kelas abadi. Jika Crystal Blood Dragon Ginseng bisa disebut hanya obat, maka Red Heart Broken Red adalah kualitas terbaik dari kualitas terbaik. Di antara obat-obatan yang dibawa Tangsan dari es dan api yang saat itu, ini adalah raja dari tingkat keabadian yang paling berharga, merah kerinduan yang patah hati. Setelah Xiao Wu mendapatkan ramuan ini dan tidak memakannya karena dia mengasihaninya, itu menyebabkan kekuatan rohnya selalu lebih rendah daripada yang lain. Kemudian dia mengorbankan dirinya untuk Tangsan, dan di ambang kematian, Tangsan membantunya memakan ramuan kelas abadi ini, sehingga membangkitkan tubuh fisik Xiao Wu. Setelah itu mengambil Crystal Blood Dragon Ginseng, selain efeknya sendiri pada Xiao Wu,
Manfaat terbesarnya adalah untuk sepenuhnya mengungkapkan efek obat dari kerinduan hati yang patah hati di dalam tubuh Xiao Wu. Pada hari-hari sejak itu, alasan Xiao Wu sangat mengantuk mungkin karena dia menyerap obat saat tidur. Kekuatan rohnya tidak hanya tumbuh, tetapi bahkan mungkin tumbuh pada tingkat yang menakutkan, bahkan tidak kurang dari miliknya. Itu adalah dua harta abadi yang luar biasa. Bahkan termasuk kerinduan hati yang patah hati yang menurut legenda dapat membantu seseorang mengolah tubuh Vajra yang tidak pecah. Tidak heran Xiao Wu memiliki daya tahan seperti itu, dan kekuatan rohnya juga jelas meningkat. Ini adalah alasan sebenarnya. Cahaya keemasan kemerahan yang melayang dari tubuhnya seharusnya merupakan khasiat dari kerinduan merah yang patah hati. Dia hanya tidak tahu apakah tubuhnya sudah mencapai kondisi pelepasan Vajra. Mencari tahu detail utama, Tang San langsung gembira. Mengejar di sebelah Xiao Wu, keduanya terus maju. Geliat ritmis aneh Xiao Wu itu tampak sangat efektif. Meskipun itu tidak melampaui domain Tang San, itu masih memperkuat kemampuannya untuk menahan tekanan secara signifikan. Sejak perbaikan pencucian tendon dan pertukaran sumsum dari Yearning Heart Broken Red, tubuhnya sama-sama mencapai ketangguhan seperti mesin. Saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dia perlahan mencapai langkah ke-50. Menginjakkan kaki di langkah ke-50, Xiao Wu akhirnya berhenti. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang agak menyakitkan. Dia tidak terus maju, tetapi mulai mundur perlahan. Tang San juga tidak mencoba untuk maju, melainkan menuangkan kekuatan rohnya yang tersisa ke dalam dua domain besarnya, memperluas jangkauan untuk menutupi Xiao Wu, menemaninya turun bersama. Dengan dukungan dari dua domain besar Tang San, alis erat Xiao Wu dihaluskan. Melirik Tang San, dia mempercepat langkahnya. Segera, keduanya telah mencapai kaki gunung. Bai Chen Xiang, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, sudah duduk di samping dan mulai berkultivasi. Saat Tang San turun, dia segera mendukung Xiao Wu. Karena dia belum menyerang batasnya kali ini, dia masih memiliki banyak kekuatan roh yang tersisa, dan kondisinya masih cukup baik. Xiao Wu, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Xiao Wu perlahan menggelengkan kepalanya, tubuhku masih belum mencapai batasnya, tetapi jiwaku belum bisa menerimanya. Jika dengan dukungan domain Anda, saya pikir mencapai langkah ke-60 seharusnya tidak menjadi masalah. Karena itu, jika Anda hanya membawa tubuh fisik saya, tidak perlu memikirkan daya tahan saya sebelum 60 langkah. Sebenarnya, saya mungkin masih bisa naik lebih tinggi lagi. Transformasi tubuh The Yearning Heart Broken Red mengejutkan. Ketika saya memeriksa diri saya sekarang, saya bisa melihat meridian, darah, tulang saya, semuanya tampak berubah menjadi emas. Mereka tidak hanya solid, mereka juga sangat fleksibel. Ini mungkin terkait dengan kultivasi soft skill asli saya. Tang San mengangguk, berkata, cepat kembali ke dalam diriku. Anda benar-benar tidak dapat merusak jiwa Anda. Meskipun Xiao Wu bersandar di bahu Tang San, matanya masih kehilangan kelembutan, jadi bagaimana jika aku rusak? Apakah Anda akan khawatir tentang saya? Lalu bagaimana denganmu? Saya? Tang San tampak terganggu. Melihat Xiao Wu marah, dia tidak bisa menahan rasa takut untuk diam. Xiao Wu dengan marah berkata, Tang San, ingat ini, lain kali kamu dalam bahaya dan dengan paksa memblokir jiwaku, aku tidak akan peduli padamu lagi. Melihat mata Xiao Wu dipenuhi dengan ketidaksenangan, Tang San mengerti dari mana kemarahannya berasal. Hari itu ketika menghadapi serangan terakhir Paus Setan Laut Dalam, untuk melindungi semua orang, Tang San telah menyiapkan serangan bunuh diri. Selain itu, untuk menjaga jiwa Xiao Wu agar tidak terluka, dia dengan paksa menjaga jiwanya di dalam cincin dan tulang roh, tidak membiarkannya keluar. Seperti ini, bahkan jika Tang San mati sendiri, jiwa Xiao Wu masih bisa ada di dalam tulang roh, dan masih akan ada harapan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi kamu marah tentang itu? Tang San ingin menjelaskan, tetapi betapapun cerdasnya dia, saat ini dia tidak tahu harus berkata apa. Xiao Wu membuka mulutnya lebar-lebar, dan dengan paksa menggigit bahunya, membuat Tang San meringis kesakitan. Mulai sekarang biarkan aku menaiki tangga bersamamu setiap hari. Perasaan tekanan itu barusan sepertinya memiliki efek temper pada tubuh dan jiwaku. Jika tebakanku benar, setelah jiwaku ditempa, itu seharusnya bisa menyatu dengan tubuhku lebih lama. Aku akan kembali dulu. Jangan lupa apa yang saya katakan, kesalahan lain, dan saya akan. Setelah yang terakhir, tatapannya akhirnya menjadi lembut, ekspresinya yang bergerak hampir menarik jiwa Tang San juga. Di tengah cahaya merah yang mengalir keluar, tubuh lentur Xiao Wu melunak,
jiwanya sekali lagi kembali ke cincin roh dan tulang roh di tubuh Tang San. Dengan jiwa Xiao Wu kembali, Tang San juga tidak bisa menahan napas perlahan. Dia menemukan bahwa Xiao Wu yang marah padanya memiliki dampak yang lebih besar daripada cahaya Dewa Laut pada langkah ke-55. Tepat pada saat ini, Tang San mendengar tawa yang sengaja ditahan di belakangnya. Ketika dia menoleh untuk melihat, selain Bai Chen Xiang, rekan-rekannya sudah bangun dari kultivasi. Semua menatapnya dengan ekspresi tertawa, tidak satupun dari mereka tanpa artis Kaden Freude. Yang tertawa paling keras di antara mereka tentu saja adalah 3 teman yang mengerikan, Dai Mubai, Oscar, dan Ma Hongjun. Tang San agak marah karena malu berkata, "Apa yang Anda tertawakan?" Dai Mubai batuk sekali, dan berkata, "San kecil, seperti ini." Sebenarnya, dicambuk juga merupakan semacam kebahagiaan. "Kita semua laki-laki, aku mengerti kamu." Tang San membentak. Dengan kata lain, "Kamu sangat takut pada Zhu Qing?" Dai Mubai menegakkan dadanya, berkata, "Bagaimana saya? Apakah saya akan dipenggal?" Sambil berbicara, dia menyapu musang neraka yang sudah berubah menjadi musuh di sebelahnya dengan pandangan sekilas, buru-buru menambahkan, "Kami saling menghormati sebagai suami dan istri." Oscar tertawa terbahak-bahak, berkata, "Baiklah, Bos Dai, jangan jelaskan. Salah satu dari kita saudara tahu tentang Anda dan Zhu Qing. Hanya saja, aku tidak menyangka sang kecil yang selalu begitu ketat juga memiliki sisi yang lemah. Haha, hahaha. Ao kecil." Ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi tenang. Oscar tampak terganggu sejenak. "Apa?" Tang San hanya meremas tangannya, mengeluarkan suara retak tulang, "Meskipun kamu memiliki sosis cermin klon sekarang dan dapat menggunakan salah satu dari kemampuan kami, bagaimanapun juga kamu masih seorang guru roh sistem makanan sebelumnya, kekuatan tempurmu masih perlu ditingkatkan. Ayo, izinkan saya membantu Anda meningkatkan pengalaman tempur Anda dengan benar. Saya pikir, tekanan yang bisa saya berikan kepada Anda pasti akan memiliki manfaat besar bagi kekuatan Anda." Melihat penampilan terhormat Tang San, senyum di wajah Oscar langsung membeku. "San kecil, jangan seperti ini, kamu menggunakan posisimu untuk menggertak di sini. Rongrong, selamatkan aku." Saat berbicara, dia mengelak di belakang Ning Rongrong dengan kecepatan invertebrata. Tapi tiba-tiba, Ning Rongrong masih mengangguk dengan pertimbangan mendalam, mengatakan, "Saya merasa saudara ketiga benar. Kemampuan tempurmu yang sebenarnya benar-benar perlu ditingkatkan." Mata Oscar berputar, berkata dengan ucapan yang tidak menyenangkan, "Kalau begitu kamu bisa memberiku dorongan, kan?" Sebelum Ning Rongrong angkat bicara, Tang San sudah berkata, "Dia bisa." "Datang." Oscar segera melompat keluar dari belakang Ning Rongrong. "San kecil, maka kita akan mulai sekarang. Kami akan bertarung selama 3 menit. Tang San meliriknya, "Cara mengesankanmu bocor bahkan sebelum pertempuran." 3 menit sudah cukup. Tentu saja dia melihat apa yang dipikirkan Oscar, orang ini telah dengan jelas melihatnya naik ke langkah ke-50 sekarang. Kekuatan rohnya berkurang secara substansial. Dan dia sendiri juga mendapat dorongan dari pagoda ubin 7 harta karun Ning Rongrong, dan menganggap dirinya yakin akan kemenangan. Namun, seperti yang dikatakan Tang San, dia adalah master roh sistem makanan sebelumnya. Bagaimana kemampuan tempurnya dibandingkan dengan Tang San? 3 menit kemudian. San kecil, aku membencimu. Ini adalah pembalasan telanjang, menyalahgunakan otoritas untuk balas dendam pribadi." Penampilan Oscar saat ini lebih menyedihkan daripada menyesal. Dalam pertempuran 3 menit barusan, dia segera memakan sosis cermin tiruan dengan darah Tang San, dan bahkan lebih segera mengkloning dirinya sendiri. Tubuh aslinya menggunakan roh kaisar perak biru, sedangkan tiruannya menggunakan Clear Sky Hammer, dan dorongan Ning Rongrong juga jatuh pada keduanya secara bersamaan. Namun meski begitu, hasilnya tetaplah kekalahan yang menyedihkan. Satu-satunya hal yang tidak bisa ditiru oleh sosis cermin klon adalah kemampuan tulang roh. Tang San hanya menggunakan cara yang sangat sederhana untuk benar-benar menghancurkan tubuh utama dan tiruan Oscar. Teleportasi ditambah Ghost Shadow membingungkan Trek ditambah keahlian bergulat. Seni bela diri Tang San tidak berada dalam jangkauan kemampuan roh, dan tentu saja tidak dapat dikloning juga. Di bawah angin menderu dan hujan deras dari serangan Tang San yang berkedip-kedip, Oscar hanya berhasil berjuang sebentar di awal dengan mengandalkan kemampuan roh keempat, lalu langsung dikalahkan. Tentu saja, Tang San tidak akan menyerangnya terlalu keras, hanya dengan kuat melemparkannya beberapa kali. Dilempar ke sekitar Oscar merasa tubuhnya akan hancur. Melihat ekspresi Oscar yang tidak yakin, Tang San menyeringai, berkata, "Tidak ada hubungannya,
yang kuat semuanya kuat. Oscar menatap Tang San tanpa daya. Merangkak dari tanah, dia memiliki ekspresi pahit, benar-benar tidak ada celah sedikit pun, sepertinya pengalaman tempurku yang sebenarnya tidak akan memotongnya. Hanya saja, bagian terpentingnya adalah kemampuan tulang rohmu itu terlalu abnormal. Teleportasi tidak tahu malu. Dan pertahanan mutlak itu juga terlalu tidak normal. Tang San berkata, kemampuan adalah satu hal, orang yang menggunakannya adalah hal lain. Bagaimana kalau kita pergi lagi, dan aku tidak menggunakan teleportasi atau tubuh emas yang tak terkalahkan? Melihat cahaya licik di mata Tang San, Oscar menggigil, biar saja, jangan coba-coba memancingku. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menggertak saya. Kita akan berbicara setelah aku berlatih dengan benar. Pengalaman tempur saya yang sebenarnya benar-benar harus diperkuat, jika tidak, bagaimana saya akan melindungi Rongrong? Tang San tentu saja memiliki niat menggunakan posisinya untuk membalas dendam. Lagi pula, ketika seorang pria dipanggil Han Patch Cat, dan itu juga benar, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit marah karena malu. Tetapi pada saat yang sama dia juga ingin memperingatkan Oscar, karena dari sistem makanan, untuk menunjukkan kekuatan yang tangguh dalam pertempuran, dia harus menginvestasikan lebih banyak upaya dalam budidaya dan pertempuran. Lemak, untuk apa kamu bersembunyi? Dai Mubai mengulurkan tangan, menarik keluar Ma Hongjun dari belakangnya. Ma Hongjun tersenyum malu, menatap Tang San, kakak ketiga, aku tidak melihat apa-apa sekarang. Saya tidak perlu bertarung. Saat berbicara, dia masih melihat Bai Chenxiang berkultivasi ke samping, seolah takut dia akan melihat penampilannya yang kempis sekarang. Melihat ekspresi lucu Fatih, semua orang tidak bisa menahan tawa. Tang San duduk di tanah, berkata, siapa yang akan melawanmu? Apakah Anda tidak melihat saya turun gunung sekarang? Dan melawan Nao kecil di atas itu, kekuatan rohku dibersihkan. Mendengar ini, Oscar langsung berteriak dari samping, gemuk, ini bisa menjadi kesempatan langka bagimu untuk menggertak sang kecil. Pergi, lawan dia. Ma Hongjun segera berkata dengan kemarahan yang benar, kakak ketiga, aku bukan seseorang yang menimbulkan masalah. Lihatlah Hao kecil yang benar-benar membangkitkan hubungan kita sebagai saudara. Jika aku jadi kamu, aku tidak tahan. Tidak apa-apa, seorang saudara akan membantu menjagamu, aku akan memberinya beberapa pelajaran tempur nanti. Oscar tampak tercengang pada Fatih, persetan denganku. Fatih, kapan kamu menjadi ayam seperti itu? Masih menuduh orang lain menimbulkan masalah. Ma Hongjun menyeringai, berkata, orang-orang cerdas tahu untuk berdiri dengan yang kuat. Tentu saja saya berada di pihak saudara ketiga. Jika menurut Anda saudara ketiga benar-benar kehabisan kekuatan roh, bagaimana kalau Anda maju? Jika aku berakhir sepertimu, aku akan menjadi idiot. Anda? Oscar tampak terdiam pada Ma Hongjun. Dia mengangkat kakinya untuk menendangnya, tetapi dengan gesit dihindari oleh Fatih. Tak berdaya, pengacaunya dikalahkan, Oscar membuang 2 sosis pemulihan besar ke Tang San, batuk sekali, wajahnya serius. Omong-omong, dia sendiri memiliki penampilan yang tampan. Selama dia tidak tersenyum dia benar-benar terlihat seperti pria terhormat, jangan berisik. Ayo, mari kita bicara tentang pengalaman semua orang menaiki tangga. Semua orang tampak menertawakan Oscar yang mengubah topik pembicaraan, tetapi tidak ada yang mengeksposnya sekarang. Tang San bertanya, berapa banyak langkah yang kalian semua panjat ketika saya berkultivasi sebelumnya? Oscar tersipu, berkata, saya menggunakan sosis cermin klon, dan hampir berhasil 27. Fatih 30, Rongrong adalah yang paling menyedihkan, hanya 20 langkah sebelum menyerah. Zhuking mencapai 32 langkah. Omong-omong, saya dan Rongrong benar-benar mendapatkan yang terburuk dari cahaya seagot ini. Kami awalnya tidak dianggap sebagai master roh sistem tempur. Bahkan jika kita tidak kekurangan kekuatan roh, dan atribut fisik kita tumbuh sedikit ketika kita mendapatkan cincin roh, kita masih terlalu jauh di belakang Anda melawan master roh. Ini terutama ditunjukkan dalam tingkat ketahanan fisik dan kemampuan mendukung semangat. Tanpa dukungan kemampuan roh, kami tidak bisa bergerak selangkah pun. Saya masih baik-baik saja. Saya memiliki sosis cermin klon, tetapi menggunakan kemampuan Anda sangat sulit untuk Rongrong. Tubuhnya adalah yang terlemah. Bahkan jika dia meningkatkan dirinya dengan pagoda ubin 7 harta karun, dia masih tidak bisa mengubah tubuhnya menjadi kuat. Selain itu, dia juga harus mendaki jauh lebih tinggi dari kita. 136 langkah, hanya dalam 1 tahun, mungkin. Sekarang Oscar tidak lagi mengubah topik pembicaraan,
Ekspresi matanya menunjukkan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Tang San juga tidak menyangka Ning Rongrong sebenarnya hanya bisa menaiki 20 anak tangga. Oscar benar, dia dan Ning Rongrong memiliki keadaan khusus karena menjadi sistem pendukung Spirit Masters. Amplifikasi roh mereka dari tubuh mereka jauh dari sekuat yang dimiliki oleh para master roh pertempuran. Secara alami menaiki tangga juga jauh lebih berat daripada yang lain. Aku telah menahan tekanan dari cahaya Dewa Laut 2 kali berturut-turut, jadi aku merasakan beberapa perubahan di dalamnya. Tampaknya percobaan ini sangat sulit bagi kita masing-masing untuk menyelesaikannya. Namun, ada juga celah di dalamnya. Cobaan yang diberikan oleh Seagot tidak akan bisa dilewati. Jika perhitunganku benar, bahkan sekarang mungkin untuk membantu satu orang menyelesaikan percobaan ini. Kata-kata Tang San segera mengejutkan semua orang, mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan Tang San berasal. Tang San melanjutkan, saat aku dan Xiao Wu menaiki tangga tadi, aku menggunakan kekuatan domain untuk membantunya turun. Domain saya sama efektifnya untuknya. Dan dalam percobaan sebelumnya, saya menemukan bahwa meskipun cahaya Seagot itu hebat, itu tidak dapat memblokir kemampuan roh tambahan dan kemampuan roh dorongan pribadi. Kami tidak mengambil cobaan ini setiap orang untuk dirinya sendiri. Jangan lupa bahwa kami adalah satu. Ning Rongrong berkata, kakak ketiga, menurutmu, jika kita memfokuskan kekuatan kita pada satu orang, maka kita dapat membantunya menyelesaikan percobaan ini? Tang San mengangguk, berkata, tepat. Meskipun tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang dapat membantu orang lain, Sosi Sao kecil, kemampuan dukungan pagoda ubin 9 harta karun, dewa kematian dan domain perak biru saya, mereka masih dapat meningkatkan rekan-rekan kita. Terutama seseorang seperti Dai Mubai yang memiliki 3 kemampuan penguatan tubuh. Menambahkan kami 3 untuk dukungan, saya yakin kami dapat membantunya melewatinya. Mata jahat Dai Mubai bersinar dengan cahaya, dengan keras melompat dari tanah, jadi itu saja, lalu apa yang kita tunggu, mari kita coba sekarang. Tang San berkata, tidak, jangan terburu-buru. Meskipun saya 70% yakin kami dapat membantu Anda lulus, kami sama sekali tidak dapat melakukannya sekarang. Selain itu, Anda tidak hanya tidak bisa menjadi orang pertama yang lulus, Anda bahkan harus menjadi yang terakhir, lewat bersama saya. Adapun urutan yang tepat, saya masih perlu memikirkannya. M.A. Hongjun berkata, kakak ketiga, mengapa kita tidak bisa membantu Bos Dai lulus ujian terlebih dahulu? Bukankah kita akan jauh lebih santai untuk dilewati setiap orang? Tang San meliriknya, merendahkan suaranya, saya tidak ingin salah satu dari kita merasa santai terlebih dahulu. Saya telah memikirkannya dengan hati-hati, menilai dari bagaimana Sahorse Douluo melihat Anda mendapatkan uji coba tingkat hitam. Uji coba tingkat hitam ini sangat sulit. Selain itu, jelas ada misi yang mustahil untuk kita selesaikan pada level ini. Mereka memberi setiap guru roh laut 10 tahun untuk menyelesaikan satu percobaan, tetapi kami hanya memiliki 1 tahun. Namun, apakah Seagot benar-benar akan memberi kita cobaan yang mustahil untuk diselesaikan? Jawabannya pasti tidak. Akibatnya, dalam setiap ujian pasti ada rahasia yang bisa membantu kita lulus. Dan rahasia ini persis sama dengan percobaan pertama kami, melintasi Seagot S-Light. Terlepas dari apakah Seagot adalah dewa sejati, menilai dari keadaan pulau Seagot ini, dia pasti eksistensi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Karena seperti itu, mengapa dia memberi kita kesempatan untuk menipu cahaya Dewa Laut? Karena cahaya Seagot bisa memberi kita cobaan sesuai dengan kemampuan kita di pilar suci kuda laut, maka tidak mungkin dia tidak tahu kita bisa saling membantu. Apa yang bisa kita pikirkan? Sebagai dewa, dia secara alami tidak akan mengabaikannya. Oleh karena itu, lubang-lubang di sini sebenarnya adalah umpan bagi kami. Jika kita tidak bisa menahan umpan ini, percobaan kedua mungkin adalah kematian kita. Pada saat ini, bahkan Dai Mubai tidak bisa mengerti. San kecil, bukankah itu terlalu berlebihan? Tang San tersenyum dengan tenang, berkata, tidak. Bos, biarkan aku selesai. Apa yang saya katakan benar-benar tidak berlebihan, dan saya bahkan 90% yakin saya bisa membuktikannya. Izinkan saya bertanya, sebelum berkultivasi setelah mendaki, apakah Anda merasakan kecepatan kultivasi Anda jelas meningkat, dan tubuh Anda juga bereaksi? Semua orang mengangguk satu demi satu, hal serupa juga terjadi pada mereka. Tang San berkata, betul sekali. Cahaya Dewa Laut memberi kita tekanan yang sangat besar, tekanan yang secara substansial akan menghabiskan kekuatan roh kita. Di bawah tekanan seperti itu, kecepatan kultivasi kita akan memberikan efek 2 kali lipat untuk setengah pekerjaan. Pada saat yang sama,
Itu juga akan terus memperkuat kemampuan tubuh kita untuk melawan tekanan. Lalu, setelah kita menyelesaikan uji coba, apakah cahaya seagot masih menghalangi kita untuk mendaki ke aula seagot? Jawabannya sama-sama negatif. Dengan kata lain, selama kita menyelesaikan percobaan pertama, kita akan kehilangan tekanan dari cahaya Dewa Laut. Oleh karena itu, saya dapat memberitahu semua orang dengan pasti, arti dari mengatasi cahaya Dewa Laut sebagai percobaan pertama bukanlah untuk mengganggu kita, melainkan untuk memberi kita kesempatan untuk meningkatkan kekuatan kita. Hanya sejauh mungkin meningkatkan kekuatan kita melalui cahaya seagot di tahun pertama ini, kita akan memiliki kesempatan untuk lulus tes selanjutnya. Oleh karena itu, selain tidak dapat menyelesaikan uji coba sebelumnya, kami juga masih harus menunda penyelesaian hingga hari terakhir. Kita harus memaksimalkan manfaat cahaya Dewa Laut. Pak. Saat semua orang merenungkan penjelasan Tangsan, suara tepukan terdengar sampai ke telinga mereka. Mereka tidak tahu kapan, tetapi siluet merah itu muncul sekali lagi. Hanya saja kali ini, dia muncul di tangga menuju Seagot S Hall. Seagot Douluobo Saisi perlahan berjalan. Wajahnya yang mulia dipenuhi dengan kekaguman. Tepuk tangan itu datang begitu saja dari tangannya yang seputih daun bawang.